Leslie Watimena, satu dari 7 orang debt collector yang sebelumnya mengambil paksa mobil milik Clara Sinta dan membentak polisi, berencana mengajukan restoratif justice. Sebelumnya ia melarikan diri ke Ambon dan ditangkap di wilayah Saparua, Maluku. Kuasa hukum Leslie, Henry Noya, mengungkapkan bahwa pihaknya mengajukan restoratif justice sebab merasa memiliki hak untuk meminta penyelesaian persoalan kliennya tersebut. Henry menyebut Leslie bukan seorang preman, namun petugas penagih utang yang resmi ditugaskan oleh perusahaan pembiayaan. Ia juga meyakini bahwa Leslie mempunyai surat tugas resmi dari perusahaan pembiayaan yang menyewa jasanya ketika akan mengambil kendaraan milik Clara Sinta. Henry pun yakin kliennya menjadi satu kesatuan dengan surat tugas yang dimiliki tersangka Andre Willem Passalbesi. Karena dalam surat tugas tersebut tertulis pihak perusahaan pembiayaan memberikan kuasa kepada Andre dan sejumlah rekannya. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia atau API, Suwandi Wiratno Siahaan mengungkapkan, masing-masing debt collector harus memiliki sertifikat atau surat tugas dalam melaksanakan tugas dari perusahaan pembiayaan. Kasubdit Resemob Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, AKBP Titus Yudo Uli mengatakan, hanya Andre Willem Passalbesi yang mendapat kuasa dari perusahaan untuk menagih utang. Menurut pemeriksaan sementara, Andre mengajak sejumlah rekan sesama debt collector untuk mempercepat proses penagihan utang atau pengambilan mobil milik Clara Sinta. Alasan yang digunakan adalah jika banyak penagih, debitur akan merasa terdesak dan segera membayar tunggakannya atau menyerahkan kendaraannya. Sebelumnya, beredar di media sosial pengambilan paksa mobil selebgram Clara Sinta oleh sejumlah debt collector. Debt collector itu juga melawan petugas kepolisian, akhirnya mereka pun telah ditangkap. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi menjelaskan bahwa terdapat 7 orang debt collector yang telah ditetapkan sebagai tersangka. 3 dari 7 debt collector tersebut telah ditangkap, mereka adalah Andre Willem Passalbesi, Leslie Watimena, dan Jaike. Sementara itu, 4 debt collector lainnya masih dalam proses pengejaran. Ketujuh debt collector tersebut dijerat dengan pasal 365, 368, dan 335 KUHP atas laporan pengambilan paksa kendaraan. Hengki menyebut sejumlah debt collector itu tidak mengambil kendaraan begitu saja dari pihak yang berhutang dan menunggak pembayaran cicilan. Terdapat mekanisme persidangan dan telah diatur dalam Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia.